Saya pikir ya kecurigaan netizen terhadap media, pemimpin media ya, yang bertemu dengan presiden merupakan imbas dari praktek yang saya tadi sebut selama 10 tahun terakhir di era Pak Jokowi ya. Memang ini semuanya dikendalikan oleh penguasa. Ya, tapi karena itu berkaitan juga dengan anatomi dari media, pemilik media kita, pemegang pemodal dari media itu kebanyakan adalah ya satu kalau enggak para taipan gitu, konglomerat, atau ya konglomerat tapi sekaligus dia adalah politisi, bahkan di antara beberapa di antaranya adalah ketua umum partai. Kalau kita pelajari dalam 10 tahun ini, terutama 4, 5, 6 tahun terakhir ini, pers itu jadi penghamba pada Mulyono, penghamba pada kekuasaan tuh. Jadi sebetulnya kemampuan pers untuk berdiri di atas kepentingan publik sudah dipatahkan oleh ketakutan pers untuk memberitakan, mengucapkan atau membahas hal-hal yang sensitif. Bayangin misalnya kelas-kelas TV One itu dikendalikan oleh ketakutan. Kita harus periksa apa takutnya, apakah karena di belakangnya ada modal yang terancam atau memang akan ada tekanan kena transaksi politik. Kan itu dasarnya tuh kenapa kelihatannya apalagi ILC yang ada di TV One itu akhirnya mesti ditutup tuh. Nah sampai sekarang karena Ilyas hanya mengatakan ada hal-hal yang saya tahu tapi tidak boleh saya beritahu. Tetapi publik menduga bahwa sensasi ILC itu meresahkan presiden, lalu kantor kepresidenan sangat mungkin menegur atau memberi peringatan atau bahkan memberi ancaman. Seharusnya itu udah nggak berlaku lagi di era Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa pers harus tumbuh sebagai the fourth pilar keempat dari demokrasi. Maka mesti diperlihatkan pilar keempat artinya pilar kedaulatan rakyat, itu intinya tuh. Dan kemungkinan atau kemasukakalan komunikasi politik terjadi kalau pers betul-betul membahas sesuatu yang dipikirkan oleh rakyat. Rakyat memikirkan tentang poster-poster adili Jokowi, tapi tidak dibahas di dalam banyak talk show. Soal sensasi pagar bambu akhirnya diselesaikan dengan seolah-olah udah itu ada aparat yang diperiksa dan diberi hukuman, sementara pagar bambu tidak bisa dipastikan siapa yang tanam di situ. Lalu berita berikutnya bahwa HGB tidak bermasalah di situ. Padahal seluruh dunia itu ribut dengan kerusakan ekologi di situ. Itu dihilangkan sebagai alat pembahasan. Indonesia gelap seolah-olah hanya dimaksudkan untuk menjelek-jelekkan pemerintah, dituduh begitu. Tapi pemerintah kemudian defensif kan. Padahal ternyata di belakang ide Indonesia gelap adalah semacam diskusi panjang di antara mahasiswa dan para pakar dan dosen mereka untuk merumuskan bahwa memang harapan untuk menerbitkan kembali cahaya demokrasi memang tidak terjadi. Menerbitkan kembali harapan untuk kesetaraan ekonomi tidak terjadi tuh. Jadi semua fakta itu kemudian digabung lalu dirumuskan sebagai Indonesia gelap, dan itu juga nggak mau dibahas itu kan. Jadi banyak hal yang sebetulnya potensial untuk membuat Indonesia jadi negara gagal tidak mau dibahas. Nah, satu waktu itu akan jadi semacam kecemasan publik dan dibaca sebagai kegagalan komunikasi politik antara istana dan rakyat biasa.